Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan kegiatan pembelajaran proyek kewarganegaraan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11 SMA Negeri 7 Surabaya. Proyek kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa agar peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Mereka akan menganalisis isu-isu kewarganegaraan yang terjadi di sekitarnya dan memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan yang ada tersebut. Dalam pembelajaran tahap pertama, anak-anak akan diminta untuk mereka berkelompok, yang kelompok ini akan diajak menggunakan spinner, dan anak-anak ketika berkelompok akan mendiskusikan terkait dengan 3 masalah yang ada di sekitarnya, dan kemudian diputuskan menjadi satu masalah yang akan dibawa di dalam sebuah diskusi kelas. Untuk memecahkan satu permasalahan yang setelah disepakati, kemudian akan dibawa ke dalam pembahasan lebih lanjut di dalam diskusi kelas. Nah, di dalam diskusi kelas ini anak-anak akan berlatih dalam sebuah teknik persidangan di mana dari berbagai satu masalah dari setiap kelompok sehingga dikumpulkan menjadi banyak sekali masalah, kemudian dikerucutkan lagi di dalam satu kelas untuk memecahkan satu masalah yang akan disepakati dan yang akan mereka gali untuk mencari solusi permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuka terkait perawatan sidang, di mana kita akan membahas topik-topik yang akan kalian bahas. Sidang ini akan saya buka, apakah semuanya setuju? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dipersilakan untuk komisi 1 bisa mengutarakan pendapatnya terkait dengan topik yang akan dibahas oleh komisi 1. Untuk komisi 1 dipersilakan. Ketuknya 1 kali. Nah.
Inovasi usaha berbasis riset dan kesenjangan ekonomi bisa ditekan dengan kualitas SDM yang semakin meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, akan saya selesai jelaskan. Untuk komisi 2 tidak transparannya proses publikasi dan kerajunan MBG di Indonesia. Jika saya baca dan saya telusuri lebih lanjut, ternyata permasalahan ini akar permasalahannya yaitu tidak diterapkannya SOP atau Standard Operating Procedure untuk waktu memasak, suhu ataupun penyimpanan dan distribusi dari makanan. Jadi dari pihak pengelola atau pembuat penyajinya MBG itu tidak sesuai dengan SOP, jadi sehingga bisa terjadi yang namanya keracunan, baik itu dari waktu masaknya, suhu penyimpanan ataupun distribusi makanannya. Jadi antara hubungan dengan berpikir ilmiah, jika seandainya budaya berpikir ilmiah itu diterapkan, pelaku usaha makanan akan lebih disiplin mengikuti standar ilmiah, pemerintah akan lebih transparan berbasis data, dan masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi makanan. Dengan begitu, kasus keracunan MBG ini bisa ditekan, kesehatan masyarakat juga meningkat, dan kualitas SDM Indonesia juga terjaga. Untuk masalah kenaikan dari bahan pokok, kenaikan bahan pokok ini kan bisa disebabkan oleh gagal panen ataupun kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Jadi petani ini permasalahannya kan jika gagal panen berarti mereka itu masih rata-rata, jika saya baca, petani itu menggunakan cara yang tradisional tanpa riset tentang cuaca, teknologi pertanian ataupun penggunaan kimia unggul. Jadi semua itu mengakibatkan yang namanya gagal panen sering terjadi. Dan juga dari pemerintah masih kurang dalam menggunakan data ilmiah dalam menyusun kebijakan pangan, misalnya terlambat mengantisipasi distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran ataupun impor yang kadang itu tidak direncanakan dengan baik. Oke, sudah? Belum. Iya, Pak. Topik mana lagi yang mau di... Kenaikan harga pokok ini berkaitan langsung dengan rendahnya berpikir ilmiah. Tanpa perencanaan yang berbasis riset pada pertanian dan kebijakan pangan, sering terjadi gagal panen dan distribusi yang merata. Jika seandainya penerapan berpikir ilmiah diterapkan menggunakan cara yang berbasis riset, pertanian dan juga kebijakan pangan, masalah ini bisa terpenuhi dan masyarakat tidak sulit memenuhi bukti kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas juga tidak. Sekian dari Komisi 1. Kami kembalikan. Apakah ada tanggapan atau pendapat lain yang diberikan dari masing-masing komisi untuk Komisi 1, baik dari Komisi 2, 3, 4, atau 5? Apakah ada? Tunjuk aja. Baik. Baik, dari Komisi 2, apakah ada tanggapan? Kalau nggak ada, nanya. Baik, karena dari setiap komisi tidak ada sanggahan, bisa kita lanjutkan ke Komisi 4 dan Komisi 5. Apakah semuanya setuju? Untuk Komisi 4, dipersilakan. Tentang kesenjangan pendidikan, di mana kesenjangan pendidikan ini memiliki beberapa faktor seperti infrastruktur yang tidak merata, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku, laboratorium, akses internet yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi keluarga, di mana tingginya biaya pendidikan dan kemiskinan menghambat partisipasi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dan ketika kurang mampu ini, kita harus memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang selanjutnya adalah kualitas dan distribusi guru, di mana rendahnya minat dan kesejahteraan guru serta distribusinya yang tidak merata menyebabkan kekurangan tenaga pendidik berkualitas di daerah-daerah terpencil. Dan yang selanjutnya adalah kesenjangan gender, etnis, dan budaya, di mana anak perempuan di beberapa wilayah itu sering dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan, sehingga kesempatan mereka untuk belajar itu terhambat. Dan untuk akses teknologi, di mana keterbatasan perangkat digital, koneksi internet, dan listrik yang tidak stabil di daerah terpencil menyebabkan tertinggalnya kemampuan literasi digital siswa. Dan yang terakhir yakni pola pikir dan kurikulum, di mana rendahnya kesadaran masyarakat
kehidupan manusia. Jika saja kalau misalnya kita kekurangan pendidikan ya, istilahnya kan kita sama aja kan kekurangan ilmu kan. Terus banyak juga masalah di negara Indonesia ini juga kan melibatkan dari pendidikan juga ya. Menurut saya sebaiknya pemerintah itu lebih memprioritaskan murid-murid yang seperti kurang fasilitas pendidikan
Jadi menurut saya itu bukan suatu akar masalah yang kuat untuk melandasi komisi 2 atau masalah komisi 2 yaitu tidak transparannya yang kayak gini. Saya melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang bahwa benar karena rendahnya kualitas kerja itu bukan menjadi salah satu faktor yang memperkuat, tetapi tidak ada budaya pendidikan yang rendah bisa jadi salah satu faktor yang tidak sesuai. Tetapi kalau kita komunikasinya jelas, transparan, dan diawasi dengan ketat, itu kelanjutannya bisa ditekankan kalau ada oknum yang lalai itu akan lebih serempak, lebih merata. Jadi semua orang akan tahu tidak hanya dari akal mereka mempelajari, mereka punya pikiran. Kemudian ada juga dampaknya. Pelajaran negeri itu akan mampu melacak kesehatan masyarakat serta nyawa mereka. Maka dari itu kalau semua hal telah mengembalikan kerendahnya budaya politik dunia, maka kita akan menutup mata terhadap perbaikan sistem yang nyata. Faktanya, negara dengan budaya dunia tersebut masih bisa mengalami kasus keracunan makanan dan sistem publikasi dan pengawasan yang tidak transparan. Jadi, transparansi adalah faktor kunci yang tidak bisa dikesampingkan. Saya tambahkan. Baik, sekian dari komisi 2. Karena menurut mereka, berpikir dengan Allah menjadi landasan dari setiap konflik atau masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, sekarang mari kita menentukan atau mendiskusikan untuk menentukan satu topik yang akan kita bahas secara bersama di setiap masing-masing komisinya. Apakah bisa kita lanjutkan untuk menentukan satu topik tersebut? Apakah bisa dilanjutkan? Baik, dimulai dari komisi 1 untuk bisa memilih satu topik. Komisi 1, baik, karena dari masing-masing anggota komisi 1 telah memberikan pendapatnya. Semua yang setuju? Bukan? Oke, Komisi 2 silahkan. Setiap orang mempunyai hak suara ya. Telah mengutarakan pendapatnya, bisa kita lanjutkan ke komisi 4. Apakah semua yang setuju? Ke komisi 5. Komisi 5 silakan. Melanjutkan topik yaitu tunjangan pendidikan. 3 kali. Oke. Karena pembahasan sidang kita kali ini telah selesai dan menentukan hasil keputusan yaitu membahas topik 4 tunjangan pendidikan, maka sidang kali ini akan saya rekan-rekan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap yang ketiga, setelah anak-anak merumuskan satu masalah yang disepakati bersama di dalam kelas, selanjutnya anak-anak akan dibagi ke dalam 4 kelompok ahli. Kelompok ahli yang pertama bertugas untuk mengidentifikasi masalah. Kelompok ahli yang kedua bertugas untuk mengevaluasi kebijakan. Kelompok ahli yang ketiga bertugas untuk mengusulkan kebijakan. Dan yang kelompok ahli yang keempat bertugas untuk
membuat rencana aksi. Nah, hasil itu semua akan dirancang oleh anak-anak dalam sebuah poster ataupun mading, sehingga tujuannya hasil dari pembelajaran ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PKN akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2022 kepada Ibu Heni selaku penjaga Komsis, perwakilan kelas 11 dan juga perwakilan kelas 12. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Ramadhani, nomor absen 27, dan rekan saya dari Zandra Tidusuma, nomor absen 11. Saya juga mau interpretasi. Saya berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 kepada Ibu Heni selaku penjaga Komsis, perwakilan kelas 11 dan perwakilan kelas 12 dapat disimpulkan bahwa telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pemeliharaan dan penataan fasilitas. Sebagai metode nilai bahwa sekolah cukup terawat dan namun proses perbaikannya terkadang tergantung pada kemudian anggaran dan waktu. Dalam hal pemeliharaan upaya dilakukan, tapi belum sepenuhnya rutin dan sempurna. Dari sisi transpirasi penggunaan dana, sebagian siswa merasa sekolah sudah cukup terbuka. Namun, masih ada harapan agar informasi keuangan dapat lebih rinci dan mudah diakses. Selain itu, saudara siswa untuk ikut kegiatan nasional dinilai masih perlu ditingkatkan agar rasa memiliki keterlibatan sekolah lebih kuat terkait dengan Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 sebagai besar kebutuhan dasar seperti ruang kelas, lab kimia, dan toilet sudah tersedia, tapi ada komputer, video, dan fisika perlu pembaruan. Jadi inti dari wawancara kami, seluruh responden ini hampir sama jawabannya. Yang dimana sebenarnya prasarana dan sarana sekolah ini sudah memenuhi UUD tahun nomor 22 tahun 2023 mengenai sarana dan prasarana. Sekian yang bisa
Kepala Perpustakaan SMA Negeri Surabaya. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan tentang fasilitas sekolah, yaitu yang pertama, apakah fasilitas perpustakaan yang ada di SMA Negeri Surabaya sudah memadai? Yang kedua, di SMA Negeri ini apakah sudah terlaksana perpustakaan digital? Yang ketiga, apakah perpustakaan digital seperti di SMA Negeri ini sudah menyambung di sekolah lain atau hanya ini? Yang keempat, dan ini seluruh sekolah ada di Surabaya sudah melaksanakan program ini. Yang kelima, ini menjabat dari kepala sekolah itu, kira-kira apa saja program kedepannya yang akan dilakukan untuk membangun perpustakaan di Surabaya menjadi lebih maju? Yang keenam, rencana untuk memulai program yang akan dilaksanakan itu kapan? Baik, menurut Bu Sandy, bahwa fasilitas di perpustakaan yang merupakan salah satu persyaratan sekolah sudah cukup baik. Dan menurut kami, pernyataan tersebut sudah terbukti karena dari data pengunjungan siswa semakin hari minat bacanya semakin banyak dan semakin bertambah. Baik, kita lanjut. Bagaimana sekolah menjamin semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama? Dan bagaimana sekolah mengembangkan pembelajaran antara siswa dan yang belum sendiri? Apa upaya kegiatan bisa memiliki dan juga inklusif bagi semua siswa? Menurut Bu Ade, pelaksanaan kebijakan di lapangan sudah sesuai. Dibuktikan melalui pemantauan sistem data rapor, asesmen sumaris, catatan wali kelas, koordinasi dengan guru BK. Sedangkan pada aspek finansial sekolah juga bekerja sama dengan komite sekolah dan pihak eksternal dalam pemberian bantuan seperti program Indonesia Pintar atau PIN, beasiswa atau subsidi kegiatan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Ade, beliau mengatakan kesenjangan belajar sering muncul karena perbedaan latar belakang keluarga, hubungan belajar di rumah, serta motivasi individu. Dan menurut kami, hambatan mengenai fasilitas di sekolah kami mengacu pada
Kelompok 2 ya. Semoga wawancaranya nanti kayak wawancara kebudayaan. Ya, mana? Tepuk tangan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai tim 3 akan memaparkan visi kami terkait kebijakan pendidikan, yaitu penyusunan kebijakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sifani Samiya Kamal, absen 21. Saya Rizka absen 9. Saya Dina Rukana absen 12. Saya akan Salimah, absen 14. Saya Diana Najwa ini absen 33. Saya Sripani absen 1. Saya Samuel saya absen 29. Saya Sripani absen 20. Pertanyaan pertama adalah apa kebijakan lama yang telah dievaluasi oleh Kementerian? Jadi kebijakannya yaitu terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengenai sarana prasarana di satuan pendidikan. Kedua, apa masalah utama yang perlu dilakukan dalam evaluasi kebijakan lama? Karena pendidikan teknologi masih kurang, tentunya penggunaan alat komputer tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan pendidikan. Nomor tahun 2003 yang memberikan aturan tentang pengembangan dan penerapan ilmu teknologi di sekolah. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu kebijakan baru yang kami usulkan. Yang pertama ada penyediaan sarana belajar yang memadai di seluruh sekolah. Kemudian ada pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas agar setiap sekolah memiliki guru profesional yang sesuai dengan bidangnya. Pada di SMA sendiri contohnya yaitu terkait dengan mata pelajaran PKWI itu di kelas 11 itu guru-gurunya tidak ada yang sesuai dengan bidang PKWI. Jadi menurut kelompok kami mata pelajaran PKWI itu kurang maksimal dalam pembelajarannya karena tidak sesuai dengan pelajarannya, tidak sesuai dengan apa tersebut. Kemudian yang ketiga akan disampaikan oleh Kepada Dan sekarang sudah berusaha memberikan bantuan oleh polisi. Menurut kelompok kami, kebijakan pendidikan dari mana dan kemudian dalam beberapa hal. Yang pertama, mereka dibuat dari orang-orang mampu yang mengalami kesulitan dalam membeli peralatan sekolah, membayar transportasi dan memenuhi biaya tambahan lainnya. Kondisi ini membuat mereka tidak bisa belajar optimal dengan yang lebih mampu secara ekonomi. Kedua, sebagian guru sudah memiliki pengalaman dan pelatihan yang baik dalam penyampaian, namun ada juga yang belum mendapatkan kesempatan pelatihan profesional sehingga kualitas pembelajaran antar kelas bisa berbeda. Ketiga, siswa dari keluarga yang lebih mampu umumnya memperoleh nilai lebih tinggi dan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa dari latar belakang ekonomi rendah tidak tertinggal dalam kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung karena keterbatasan pendidikan dan kemampuan belajar. Selanjutnya, pertanyaannya mengapa dibuat kebijakan baru untuk menggantikan atau mengurangkan kebijakan sebelumnya? Jadi yang pertama tentunya mereka memperbaiki membahas tentang platform. Itu udah bagus, tapi kita di
kebijakan yaitu agar setiap siswa tidak memandang latar belakang atau lokasi tempat tinggalnya, memiliki akses yang sama terhadap sarana belajar serta kesempatan untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Yang keenam adalah siapa saja pihak yang menjadi sasaran atau penerima manfaat dari kebijakan kami ini. Yang pertama adalah siswa dari keluarga yang kurang mampu, guru, hanya ada siswa dari keluarga yang kurang mampu dan guru. Yang selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kebijakan baru ini akan memberikan perubahan atau kebaikan dari kebijakan lama. Jadi kebijakan baru ini akan memperbaiki sistem pendidikan dengan menyediakan suasana belajar yang memandai dan menetapkan tenaga pendidikan profesional agar kualitas pendidikan menjadi
Bagaimana Bapak Ibu, menarik kan proyek pembelajaran kewarganegaraan ini? Nah, Bapak Ibu bisa implementasikan langsung di sekolah Bapak Ibu mengajar, sehingga anak-anak bisa menjadi seorang warga negara yang aktif untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kewarganegaraan yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.